Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang saya hormati Dr. Hanifuddin Mahadi MAG dan Dr. Khairatul Irawati MPDI selaku penemu metode Hanifidah, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Sains Umum Ibu Ayu Lestari MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD selaku dosen pengampu Fakultas Psikologi. Dan saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah berjuang untuk bisa membimbing saya di usia. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Febrihartini, NIM akhir 0110. Saya dari Prodi Tadris Matematika semester 1. Hari ini kita akan membahas materi tentang memori. Di sini sudah ada peta konsep. Di sini memori ada 4 poin. Yang pertama short term memory, yang kedua long term memory, yang ketiga metakognisi, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Memori sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena merupakan kekuatan jiwa manusia untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan, pengertian-pengertian atau tanggapan-tanggapan. Memori manusia dapat diolah secara sadar dan secara otomatis. Pengolahan secara sadar biasanya menimbulkan tindakan-tindakan baru, sedangkan pengolahan secara otomatis biasanya menghasilkan tindakan refleks atau secara tiba-tiba dengan waktu yang pendek. Memori sangatlah erat kaitannya dengan human performansi manusia, merupakan proses yang menerbitkan tentang persepsi, kontrol tindakan, aspek persepsi, pengolahan bahasa, dan proses kognitif yang terkait pada manusia. Memori dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, short term memory, long term memory, dan metakognisi. Short term memory atau ingatan jangka pendek adalah suatu proses penyimpanan memori sementara, artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Ingatan jangka pendek adalah tempat kita menyimpan ingatan yang baru saja kita pikirkan. Ingatan yang masuk dalam memori sensoris diteruskan kepada ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek berlangsung sedikit lebih lama dari memori sensoris. Selama Anda menaruh perhatian pada sesuatu, Anda dapat mengingatnya dalam ingatan jangka pendek, seperti kita menghafalkan sesuatu. Setelah kita menerapkan hafalan tersebut, perlahan-lahan hafalan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Itu yang dinamakan dengan short term memory. Yang kedua, long term memory. Ingatan jangka panjang adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang ini tidak terbatas. Memori jangka panjang adalah gudangnya informasi yang dimiliki oleh manusia. Ingatan jangka panjang berisi informasi dalam kondisi psikologis masa lampau, yaitu semua informasi yang telah disimpan tetapi saat ini tidak sedang dipikirkan, seperti proses sejarah. Itu termasuk dengan long term memory. Yang ketiga yaitu metakognisi. Metakognisi merupakan istilah yang diperkenalkan Flavel tahun 1976, menyatakan bahwa metakognisi merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Secara lebih rinci, Biryukov mengemukakan bahwa konsep metakognisi merupakan dugaan pemikiran seseorang tentang pemikirannya yang meliputi pengetahuan metakognitif. Kesadaran seseorang tentang apa yang diketahuinya, keterampilan metakognitif atau kesadaran seseorang tentang sesuatu yang dilakukannya, dan pengalaman kognitif metakognitif atau kesadaran seseorang tentang kemampuan kognitif yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama yaitu faktor usia. Ingatan paling tajam pada diri manusia kurang lebih pada masa anak-anak umur 10 sampai 14 tahun. Dan ini berlaku untuk ingatan yang bersifat mekanis, yakni ingatan untuk kesan-kesan penginderaan. Sesudah usia tersebut, kemampuan untuk mencamkan dalam ingatan juga dapat dipertinggi, akan tetapi untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian atau daya ingatan logis, dan ini berlangsung antara usia 15 sampai 50 tahun. Faktor yang kedua yaitu kondisi fisik. Misalnya kelelahan, sakit, dan kurang tidur dapat menurunkan daya kerja atau prestasi ingatan.
Faktor yang ketiga yaitu faktor emosi. Dalam hal ini, seseorang akan mengingat sesuatu lebih baik apabila peristiwa-peristiwa itu menyentuh perasaan. Sedangkan kejadian yang tidak menyentuh emosi seringkali diabaikan atau terlupakan. Faktor yang keempat yaitu minat dan motivasi. Dalam pengalaman sehari-hari, kita sering mengamati remaja yang tidak lupa suatu lirik lagu walaupun dalam bahasa asing. Orang-orang yang sering bepergian mempunyai ingatan tentang ilmu bumi yang jauh lebih baik daripada orang yang hanya berada di rumah saja. Artinya di sini seseorang yang mengingat segala sesuatu tentang hal yang disukainya jauh lebih baik daripada hal yang tidak disukainya. Jelaslah minat sangat meningkatkan motivasi dan pada gilirannya akan meningkatkan daya ingat. Menurut seorang psikolog, minat dan motivasi berarti konsentrasi, energi atau fokus pada sektor region tertentu dalam kesadaran. Konsentrasi energi inilah yang menyebabkan suatu hal tidak begitu saja dilupakan. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.